Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemarah berikutnya, yaitu klien nomor 0909 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 0909. Di sini ada terawangan sebuah keris tua. Sebelum terawangan dimulai, Mbak Wira ingin menyampaikan beberapa hal dulu ya. Yang pertama yaitu Mbak Wira tidak tahu ya, keris ini punya siapa, beli di mana, praktisi yang meritual siapa, atau harganya berapa. Memang ya, Mbak Wira menghindari menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi kepada klien. Ya cukup fotonya ditunjukkan, maka akan Mbak Wira baca sesuai dengan foto yang dikirim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira tidak ada unsur membaik-baikkan, mempromosikan, ataupun menjelekkan atau menjatuhkan siapapun. Mbak Wira murni hanya membaca saja tanpa tahu siapa atau dari mana benda itu berasal. Jadi Mbak Wira benar-benar tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau menjunjung, membagus-baguskan, membaik-baikkan siapapun. Tidak ada. Murni hanya pembacaan. Lalu yang ketiga, dalam teorinya Mbak Wira, dalam ilmunya Mbak Wira, tuah itu didapat apabila suatu benda itu mengandung energi atau khodam. Apabila suatu benda itu tidak mengandung energi atau khodam, maka dalam teorinya Mbah Wira itu tidak bertuah. Namun, belum tentu orang lain memiliki sudut pandang dan teori yang sama. Sehingga bisa jadi, suatu benda yang ketika dilihat oleh Mbah Wira itu tidak mengandung energi dan tidak mengandung khodam, maka kan artinya tidak bertuah. Belum tentu dalam sudut pandang orang lain juga tidak bertuah. Mbah Wira beri contoh. Ada segelas kacang hijau. Segelas kacang hijau ini Mbah Wira terawang. Tidak ada energinya, tidak ada khodamnya. Maka dalam sudut pandang Mbak Wira ini tidak ada tuahnya. Tapi segelas kacang hijau ini ketika dilihat oleh seorang ahli gizi ada tuahnya. Tuahnya apa? Mengandung vitamin E dan zat besi. Kemudian ada lagi lukisan pemandangan alam yang cantik. Ketika ini Mbah Wira terawang, Mbah Wira cek secara energi tidak ada, secara khodam tidak ada, maka berarti tidak bertuah. Namun ketika lukisan pemandangan alam yang indah tadi dilihat oleh seorang psikolog gitu ya, dia ada tuahnya, yaitu apa? Trauma healing ataupun stress healing. Menghilangkan stres atau menghilangkan trauma gitu ya. Ini contohnya. Jadi jangan terlalu kaku dalam memaknai hasil terawangan. Jadikan itu sebagai bahan referensi, sebagai apa? Oh, menurut praktisi ini pusaka yang saya miliki itu seperti ini, gitulah ya. Jadi betul-betul tidak ada unsur menjelekkan ataupun membaikkan siapapun. Oke, kita lanjut. Terawangan sebuah keris ya, keris tua nomor 0909. Ini Mbah Wira menggunakan 3 metode ya dalam melakukan pengecekan. Yang pertama namanya metode vibrasi energi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari vibrasi energi dari suatu benda, karena grand teorinya adalah suatu benda itu akan disebut bertuah apabila ada sumber tuahnya. Dari mana sumber tuahnya? Dari energi ya, baik itu adalah energi manusia yang diinjekkan ke dalam benda tersebut oleh praktisi yang meritualkan, ataupun energi itu berasal dari khodam. Pesan guru Mbah Wira adalah seorang praktisi harus bisa membedakan energi itu berasal dari manusia yang diinjekkan apa dari khodam. Nah, kalau ada energi berarti ada harapan, ada tuahnya. Nah, pada benda nomor 0909 ini tidak ada energinya. Sehingga dalam sudut pandang Mbah Wira ini mestinya tidak bertuah, jadi kosong. Nah, ada metode kedua yang Mbah Wira gunakan untuk merecek, melakukan pengecekan ulang supaya lebih teliti dan detail. Namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual, tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda keberadaan khodam. Karena ingat, tuah kalau nggak berasal dari energi, ya dia berasal dari khodam. Nah, Mbah Wira berusaha mencari tanda-tanda kehadiran apapun, tanda-tanda manifestasi apapun, ternyata tidak ada, tidak ditemukan. Sehingga dari segi visual, dari segi wujud khodam juga ini kosong, tidak berkhodam. Nah, ada metode yang ketiga, metode yang terakhir yang Mbah Wira gunakan supaya lebih valid ya. Namanya metode injeksi energi. Ini ibaratnya kayak gini, lur ya. Anda pengen melihat belut. Belut itu sembunyi di dalam lubang. Karena Anda nggak mungkin masuk ke dalam lubang, maka belutnya dipancing keluar. Kalau belutnya udah keluar, kita tangkap,
diukur, dilihat, ditimbang baru bisa gitu loh ya. Ada ikan di dalam air, Anda nggak bisa masuk ke dalam air, maka dipancing ikannya supaya keluar. Kalau udah keluar baru kita ukur, kita timbang, kita lihat, kita gambar dan seterusnya. Nah sama, kodam dalam keris ini pun Mbah Wira anggap sembunyi, sehingga perlu dipancing agar keluar. Dengan cara apa? Metode injeksi energi. Jadi benda ini diinjek dengan energi beberapa kali. Kalau energi yang diinjekkan itu kemudian dikunci, gitu kan, maka namanya proses pengisian energi. Metode yang digunakan namanya metode perana. Namun kalau hanya ditembakkan atau diinjekkan saja beberapa kali tanpa dikunci dengan maksud tujuan menarik si kodam keluar, maka namanya bukan pengisian gitu loh ya. Paham ya ini ya. Jadi Mbah Wira sebutkan sekaligus dengan metode yang digunakan supaya pemahari ini paham bahwa ada alasan, ada penjelasan ketika Mbah Wira menyampaikan suatu benda itu kosong. Oh, metode pengamatannya seperti ini gitu loh ya. Nah, setelah benda ini Mbah Wira injek dengan energi, ternyata memang tidak ada feedback apapun. Hal itu menjadi jelas ya, simpulannya bahwa benda milik klien nomor 0909 ini kosong, tidak berkodam. Ya, itu menurut Mbah Wira. Silahkan kalau ada praktisi lain yang punya sudut pandang berbeda, boleh Anda jadikan referensi bahwa oh, menurut praktisi lain seperti ini gitu loh ya. Sama seperti segelas kacang hijau tadi loh ya. Jadi bagaimana sudut pandang orang lain pasti akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, ada beberapa perkara ya yang menyebabkan suatu benda itu yang sebelumnya berkodam jadi kosong, tidak berkodam. Yang pertama adalah faktor tidak jodoh karena dialih rawatkan. Kalau keris ini memang tua, artinya berarti keris ini dibuat untuk leluhur Anda dulu. Entah leluhur generasi keberapa, setelah leluhur tersebut meninggal, keris ini turun-temurun dibariskan atau berpindah tangan. Belum tentu ketika kerisnya berpindah tangan, kodamnya mau ikut. Karena faktor nggak jodoh. Ibarat kakek Anda punya istri, setelah kakek Anda meninggal, apa istrinya itu lalu jadi istrinya anaknya, kan belum tentu. Anaknya meninggal, si wanita tadi jadi istrinya cucunya, kan belum tentu. Itulah ya, itulah yang disebut dengan jodoh. Dulu pernah ada pertanyaan, Bah, bukankah kalau keris tarikan alam itu pasti berkodam? Belum tentu. Bisa jadi ada kodamnya, tapi jodoh sama yang narik. Ketika si keris itu kemudian dialih rawatkan, dipindah tangankan ke orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, si kodam seringkali nggak ikut. Itulah kenapa keris tarikan alam ketika ditarik oleh si seorang praktisi, ya dipraktekkan sakti mandraguna gitu kan, ketika berpindah tangan kehilangan kesaktiannya. Karena faktor kodamnya belum tentu jodoh itu tadi. Jelas ya, bisa dibayangkan ya. Ibarat baju yang dibuat untuk leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, apakah baju itu sudah pasti muat dipakai anaknya, dipakai cucunya, dipakai cicitnya? Belum tentu, bisa jadi tidak muat. Kalau keris itu tidak muat, baju itu tidak muat dipakai oleh anak cucunya, dipaksakan tetap dipakai, yang terjadi adalah bukan badan itu jadi lebih enak, tapi badan itu jadi sakit semua. Ibarat celana kekecilan kok dipaksa dipakai, ya pahanya lecet semua. Ibarat sepatu kekecilan diukur untuk kakinya nenek moyang Anda, kemudian setelah meninggal dipaksa dipakai oleh anak cucunya, ya bisa kakinya lecet semua. Itulah kenapa guru saya pernah berpesan ya, sebuah ilmu, pusaka, azimat, atau mustika apapun itu bukan tuahnya jalan yang penting. Bukan tuahnya jalan, bukan juga tuahnya nggak jalan, bukan. Tapi yang penting adalah tuahnya tidak berkebalikan dari apa yang diharapkan. Ini yang banyak orang nggak paham. Bah, setelah saya pegang keris ini kok hidup saya jadi sering apes ya. Itu banyak yang terjadi. Bah, setelah saya beli batu-batu ini loh Bah, untuk pegangan ke Papua, kok saya sering apes ya Mbah, bisnis saya sering macet, ada kendala. Itu juga sering terjadi. Mbah, setelah saya pakai kertas rajah ini, nggak tahu yang rajah siapa, kok saya jadi sering sakit-sakitan ya. Itu juga sering terjadi lur. Jadi suatu azimat, mustika atau pusaka ataupun ilmu bukan tuahnya jalan yang paling penting, bukan juga tuahnya nggak jalan. Biasa tuah jalan, tuah nggak jalan itu biasa. Karena namanya tuah itu seringkali kan ada juga orang yang muluk-muluk ya, tuah yang diinginkan tuh tinggi-tinggi sekali. Misalnya Watu Combong, Mbah Wira habis melakukan terawan Watu Combong. Watu Combong itu untuk ASEAN. Wah, dia berharap Anyagi Raden naksir dia. Itu kan tuahnya ketinggian. Itu biasa kalau nggak jalan, nggak terjadi itu biasa. Yang penting bukan kebalikan dari yang diharapkan. Contoh setelah pakai Watu Combong malah sering dibenci oleh orang. Keris
Ya, keris ini keris apa? Brojol misalnya. Keris brojol itu apa? Membuat hajat keinginan tuh mudah terjadi, mudah terwujud, mudah terkabul. Kalaupun hajat kecil terkabul itu biasa. Hajat besar tidak terkabul itu juga biasa. Mungkin hajatnya terlalu besar, butuh waktu untuk mewujudkannya. Tidak sekarang, tapi bulan depan, tapi tahun depan, itu biasa. Yang tidak biasa, yang paling penting untuk dilihat adalah apa? Bukan kok tuahnya apa jalan tahu tidak berjalan, tapi apa berkebalikan. Setelah punya itu bukan kok hajat itu malah tambah lancar, tambah macet. Itu yang paling diwaspadai. Gitu loh ya. Jadi apa ya? Seringkali orang nggak mikir sampai ke sana ya, bahwa oh ini pusaka nih disimpan. Nggak ngertinya setelah nyimpen itu sering sakit, sering apa, sering rugi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Gitu ya lur ya. Ini pesan buat dari Mbak Wira. Ya, kemudian yang kedua selain berpindah tangan apa? Pantangannya dilanggar ataupun perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara praktisi yang meritualkan dengan khodam yang diritual. Yang tahu apa pantangan dan perawatan dia praktisi yang meritualkan. Itulah kenapa ada kalinya berpesan seorang praktisi, ini tolong jangan dibawa ke WC loh ya. Lupa, nggak sengaja dibawa ke WC. Atau ini tolong jangan makan nasi berkat ya yang punya. Lupa dia makan nasi berkat. Akhirnya apa yang terjadi? Perjanjian dianggap batal, sehingga khodam itu kembali ke alamnya. Perawatan, ini tiap malam Jumat harus dikasih kembang setaman ya, lupa nggak dikasih. Atau ini tiap malam Jumat harus dibakarkan dupa ya, lupa nggak dibakarkan dupa. Itu juga bisa membuat perjanjian itu dianggap batal ya. Nah lalu tadi berapa? 1, 2, 3. Yang keempat adalah apa? Khodam mati dalam menjalankan tugas. Lomba khodam bisa mati? Bisa. Khodam itu adalah makhluk Tuhan yang hidup. Jin adalah makhluk Tuhan yang terbuat dari nyala api. Dia hidup, bisa mati, sama seperti manusia. Apakah khodam bisa mati dalam menjalankan tugas? Bisa dan banyak. Sama seperti TNI berangkat perang kemudian mati dalam menjalankan tugas. Banyak. Tentara, polisi katakan ya, penjinak bom misalnya. Ada bom, dia menjalankan tugas, bomnya meledak, dia meninggal. Banyak. Itu loh ya. Pedagang dalam berdagang mati, banyak juga. Misalnya berdagang kemudian ada kericuan saking larisnya, dia terinjak-injak kelelahan mati, banyak. Jadi khodam pun demikian, banyak yang mati dalam melaksanakan tugas. Khodam proteksi misalnya, Anda disantet orang, santetnya ditangkis oleh si khodam, santetnya nggak masuk karena ditangkis itu benar-benar menang si khodam. Tapi karena terus-terusan disantet, katakan misalnya ya, karena disantet sekali gagal, santet lagi, 2 kali gagal, santet lagi, 3 kali gagal, santet lagi, keempat kali itu besar santetnya. Akhirnya apa? Si khodam dalam menangkis sampai mati. Misalnya, banyak yang kayak gitu. Akhirnya suatu benda itu jadi hilang khodamnya. Atau penglarisan misalnya. Anda punya kedai soto, Mbah Wira juga punya kedai soto. Anda menggunakan keris berkhodam untuk penglarisan. Mbah Wira juga pakai. Nah, ingat loh ya, di dunianya pakai khodam bukan hanya Anda sendiri. Anda afirmasikan untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya ke toko Anda hari ini. Lah, Mbah Wira juga sama. Tarik pembeli sebanyak-banyaknya ke toko saya hari ini. Lah, khodamnya bertempur akhirnya karena tokonya jejer. Pasar itu banyak terjadi kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang jualan daging ayam itu di pasar banyak sekali. Orang yang jualan sayur di pasar juga banyak sekali. Orang yang jualan minyak, beras banyak sekali. Dan mereka semua bawa pegangan masing-masing. Khodam saling bertempur, ya bertengkar, memperebutkan pembeli. Nah, salah satu mati. Akhirnya apa? Toko Anda sepi kan gitu. Semua ditarik ke tokonya Mbah Wira. Akibatnya afirmasi yang Anda berikan tidak jalan, kemudian khodam ya penghuni benda Anda mati, hilang, bendanya jadi kosong. Itu juga bisa terjadi. Nah, itulah ya yang namanya apa ya, azimat, mustika, pusaka itu pasti seperti itu. Tidak ada yang abadi. Kenapa? Karena yang abadi permanen adalah ketidakabadian itu sendiri. Ini wawasan ya. Sifatnya wawasan. Mbah Wira tidak tahu ini keris dari siapa. Ya, pusaka dari siapa. Mbah Wira betul-betul tidak tanya siapa pemiliknya. Jadi ketika Mbah Wira menyampaikan ini sifatnya hanya edukasi, tidak bermaksud menjelekkan ataupun menjatuhkan siapapun. Terima kasih, itu yang bisa Mbah Wira sampaikan ya. Silahkan kalau Anda punya cerita, punya pengalaman terkait dengan benda ini, silahkan nanti boleh disampaikan. Oh pantas Mbah, saya pegang benda ini kok nggak ada efeknya misalnya. Ya, apapun yang Anda ketik, apapun yang Anda tulis akan Mbah Wira screenshot untuk nanti jadikan testimoni ya di channel YouTube Mbah Wira. Terima kasih, selamat malam.